Gue mau ngomongin akhir musim nih dari Juventus. Kemarin nggak sempet ngomongin akhir musim karena beritanya terlalu deras sekali ya dari Juve final Copa dipecat, ada Mota, macam-macam. Akhirnya yang akhir musim harusnya kita bisa evaluasi, bisa kita rangkum dalam momen satu momen, apa sih momen apa aja yang terjadi di selama musim 2023 dan 2024 akhirnya kelewat dan baru bisa kali ini kalau agak terlambat tolong dimaklumi. Tapi yang paling penting kita semangatnya tetap ingin melihat sejauh mana Juventus di musim lalu untuk bisa kita evaluasi apa pelajaran yang bisa diambil gitu loh. Dan gua nggak sendiri ya. Ada siapa? Ada yang pakai jersey semua nih, ya termasuk gue juga. Oke, pakai jersey home dulu dengan siapa? Halo teman-teman Project ini, Andar Sofian di sini. Oke, thank you Andar. Biasanya dari ini, dari Portugal, dari apa enggak gitu sekarang. Bercandanya gitu sekarang. Itu gua itu. Oke. Oke, selanjutnya dari siapa yang jersey hijau? Halo, Assalamualaikum. Gue Pondra Juventini dari Albania. Oke, Mondra Juventini dari Albania ya, keliling Eropa ya. Jadi dari Portugal mana-mana. Oke, kita langsung aja momennya. Secara singkat, gue ingin ngasih tahu kita memang musim sudah berakhir ya. Dan kita memang lolos UCL dan gak jelek juga dapat satu final, satu trofi yaitu final Copa. Tapi yang paling penting musim ini ada banyak momen yang sebenarnya bisa kita kita diskusikan, kita bisa kisahkan kembali kok bisa gitu Juve mengalami musim-musim ini dan kita bisa lewatin itu semua ya. Di antaranya adalah kita punya pemain seperti Pogba dan Pogba kena doping dan dari Pogba kena doping sebelumnya Fagioli dulu ya yang kena judi online. Fagioli dulu apa Pogba dulu ya kalau nggak salah ya? Pogba dulu, Pogba. Pogba dulu. Pogba dulu. Habis itu Fagioli kena judi online seperti kayak drama ini tiada akhirnya, ya kan? Terus yang paling penting adalah kita memulai musim ini sebenarnya tanpa kompetisi Eropa. Jadi benar-benar cuma liga doang, tapi kayaknya tertati-tati, kayaknya kerja keras banget gitu ya. Musim ini kayaknya eh, apa namanya struggle banget. Padahal sebenarnya cuma ya lu Serie A sama Coppa Italia gitu loh. Nggak ada apa-apa lagi. Tapi itulah yang terjadi. Nah ini kita pengen ngerangkum momen ini lagi supaya kita bisa lihat lagi bahwa Juventus di musim depan apakah akan kembali lagi di lubang yang sama atau tidak atau lebih baik atau seperti apa. Nah jadi gue pengen ngasih itu pertanyaan ke Andar dulu deh. Bagaimana lu melihat momen-momen yang gue ceritakan tadi? Itu momen-momen besar ya. Tapi kalau Andar nanti ada momen-momen yang gue tadi belum sebutkan, ya momen-momen yang kecil-kecilnya juga yang memang ada di musim ini, coba tolong ceritakan juga kepada penonton Suara Juventini. Gimana, Dar? Sebenarnya kita memulai musim tuh dengan kayak jagoan yang habis kena gebuk, ada isu relegation, kemudian minus point dan lain-lain. Udah dihajar lah dari mana-mana gitu dengan pengadilan dan lain-lain. Terus kita masuk ke musim dengan sangat lantang. Bahkan bisa dibilang Juventus di awal musim sampai sampai pertengahan musim bagus banget nih, bahkan PD kita bisa bisa Scudetto menurut gue, at to some point yang kita walaupun udah kejadian sama Pogba dan Fagioli itu kan di September Oktober seingat gue, Hmm. kita di Januari itu masih selisihnya cuma 4 poin dari Inter gitu, bener-bener title contender. Nah setelah itu kemudian itulah yang terjadi, ada momen apa di belakang layar kayaknya yang kejadian yang akhirnya membuat kita ya not bad juga sih, dengan jarang menang di setengah musim tapi tetap bisa finish di tiga besar dan lolos ke 5 kompetisi musim depan. Jadi ya itulah momen-momen yang kayaknya babak belur dan mentally exhausted yang musim lalu, musim ini nggak seburuk musim lalu. Kita udah mulai recovery, kayaknya siap menyambut masa depan yang lebih baik di 2024 2025. Oke, tapi momen kayak seperti kasus Bajoli, kasus Pogba, kasus ya kasus keuangan yang mengakibatkan Mhm, kita mhm, nggak masuk UCL, menurut lu mhm. hal-hal seperti itu bakal bisa ditemukan lagi nggak sama Juventus di kemudian hari? Atau menurut lu Juventus kayaknya udah belajar? Atau seperti apa pandangan lu? Kalau gue ngelihatnya memang memang ini ya, apa, kehilangan Pogba dan Fagioli itu sungguh merubah arah navigasi Juventus sih menurut gue. Kalau dua pemain itu fit dan ready buat main, Ya benar-benar. akan lebih baik mungkin hasilnya gitu. Dan kelihatan kan ketika Fajoli kemarin main di dua pertandingan ya, satu pertandingan akhir itu signifikan banget gitu. Albeit kita nggak ngomongin pelatihnya udah ganti ya sehingga ada perubahan, tapi paling nggak kelihatan lah Fajoli itu memberi warna yang berbeda, apalagi kalau Pogba baik-baik saja kan. Jadi ya ya memang merubah, kalau kita pakai if clause dan lain-lain ya bisa jadi malah
ya sangat berbeda sih menurut gue arahnya. Dan menurut gue kalau ke depannya hal kayak gini mungkin kejadian. Namanya pemain kan kita pemain profesional, hilaf dan lain-lain bisa aja gitu. Tapi gue rasa Juventus ke depan mungkin sudah punya contingency plan untuk punya backup yang lebih baik dibanding musim ini. Musim ini kita tuh menurut gue jomplang banget antara pemain first team-nya sama sama pemain yang ada di bench gitu. Itu yang membuat ketika kehilangan Pogba sama Fagioli tuh ya yang nggak ada penggantinya gitu. Benar-benar tanpa Fagioli kita mengandalkan Miretti gitu. Tanpa Pogba Iya, kita McKennie, mengandalkan McKennie. McKennie gitu. Dan untung McKennie lumayan tapi ya tetap nggak bisa gantiin Pogba. Kalau Miretti ya begitulah, beda banget lah, jomplang banget kalau dibilang di kalau dibandingin sama Fagioli ya jauh lah, jauh banget. Jadi ya ini seperti ini bisa tetap kejadian, tapi menurut gue Juventus belajar mungkin em, jarak antara kualitas bench sama first team-nya bisa jadi musim depan akan lebih baik sih. Oke, jadi itu yang paling berasa ya. Maksudnya Mm-mm. perbedaan kualitas ketika pemain itu nggak hadir, tapi Iya, lu juga tidak bisa mensaksikan bahwa mungkin-mungkin aja di kemudian hari kita ketemu lagi model-model begini. iya, iya, namanya namanya manusia, namanya players kan kita, iya lo udah tahu bibit bebet bobotnya gitu, tetap aja bisa aja kejadian kan, you'll never know juga. Iya, iya. Oke, thank you, Dar. Ndra, Yes. gimana, Ndra, mengenai ya suka nggak suka itu menjadi tambahan drama ya buat kita menonton Juventus di musim ini yang harusnya perform menurut Andar, tapi akhirnya ada perbedaan yang sangat mencolok. Tapi gue juga melihat bahwa Juventus baik juga ya. Sampai sejauh ini Pogba kan nggak dipecat ya? Nggak dipecat kan Pogba kan? Nggak Belum. dipecat tapi gajinya kalau nggak salah minimal banget, Iya, minimum maksudnya requirement nggak banget. dipecat lah. Artinya masih masih kayak di Masih ngarep iya sebenarnya. masih harap. Terus yang paling 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 gilanya ya si Fagioli jelas ya. Fagioli benar-benar ya udah benar-benar ditungguin apa segala macam sampai benar-benar dia bisa main kembali. Nah, momen-momen seperti itu menurut lu di musim ini gimana tuh menurut lu, Ondra? Iya, gue pikir di musim ini kita bisa terbebas ya dari kasus-kasus yang kita rasakan di musim sebelumnya. Musim sebelumnya kan kita sudah merasakan kasus Plus Valenza sampai pengurangan poin 10 kan. Yang akhirnya kita terlempar dari Liga Champion, terlempar lagi jadi dari Liga Conference League gitu. Jadi kita di-ban dua kompetisi itu. Nah, gue pikir kita bisa melewati musim ini dengan sangat mulus, sudah nggak ada kasus lagi. Ternyata di awal langsung ada dua kasus yang cukup besar ya. Tadi udah disampaikan Andar. Pertama, Pogba itu udah benar-benar, gue setuju banget sama Andar, kita kehilangan lah. Karena Pogba itu di akhir musim kemarin tuh udah mulai nyetel tuh. Bahkan ngasih asis sekali. Setelah balik dari cedera dia udah mulai nyetel. Kemudian Fajoli juga lagi bagus. Nah ternyata kita kehilangan dua pemain itu. Dan itu ya benar, gue juga setuju tadi. Itu benar-benar mengubah arah dan mengubah apa ya. Sepertinya Allegri juga kayak gue masih ngapain lagi nih gitu dengan kualitas pemain yang ya bisa dibilang di atas mediocre sedikit lah. Gue nggak bisa bilang mediocre tapi di atasnya masih. Tapi juga nggak top class banget. Nah ini yang harus memutar otak gitu kan. Sementara pemain top classnya hanya Chiesa, Pogba dan paling siapa? Danilo, Bremer gitu kan. I don't know nih. Dikit sekali lah pemain-pemainnya. Nah ini yang ternyata berpengaruh besar ya. Pak Joli, Pogba hanya habis pertandingan pertama lawan Udinese ya, lawan Udinese langsung di ban. Jadi sama musim ini sama sekali nggak main. Kemudian Fajoli hanya main di 7 pertandingan awal, 6 sampai 7 dan di 2 pertandingan terakhir. Dan benar di 2 pertandingan terakhir itu berdampak yang cukup signifikan. Bahkan Fajoli baru masuk ke menit 70 ya lawan Bolonya. Itu langsung bisa mengubah arah yang dari ketinggalan 0-3 jadi 3-3. Dan kemudian kemarin non Salernitana ngasih asis sekali, bikin tiang sekali, bahkan sentuhan-sentuhannya tuh, umpan-umpannya tuh ada yang hampir gol ya Chiesa, ada yang dia ngasih umpan di congkel, ada yang ngasih umpan tendangan kena tiang, itu luar biasa sih Pak Joli. Jadi dia ingin membuktikan kalau ternyata memang gua yang lebih layak masuk timnas dibanding Locatelli gitu kayaknya. Nah, yang ada satu hal yang menarik yang menurut gue menunggu-nunggu tuh di winter ya, winter Mercato. Gue pikir akan datang satu pemain yang bisa berkontribusi lah. Ternyata emang mungkin kayaknya emang John Toli ini rada tricky juga ya. Mungkin emang sengaja gitu kali ya menciptakan friksi-friksi dengan Allegri ini. Ya dia malah ngambil pemain Alcaraz kan Iya, Southampton yang ada Seri main B di Liga Serie B. Inggris. Kemudian Thiago Jalo yang dia cedera gitu, datang dalam kondisi cedera. Kemarin sebenarnya lawan Salernitana lumayan tuh, dia sempat sprint ya sampai ke depan tuh, lumayan Oh lah. iya, 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 ada. Tapi ya kita belum bisa membuktikan bahwa ini pemain apakah benar-benar bagus atau enggak. Jadi agak-agak aneh aja yang di saat kita kehilangan dua pemain besar Pogba dan Piazzoli malah diganti Alcaraz yang ya notabene itu main di Serie B di divisi kedua, dan satu lagi Jalo malah back yang kita ambil. Jadi ya
momen itu ya yang menurut gua agak aneh gitu, kenapa kita jadi ambil winter mercato itu seperti itu. Oke, lu nyambungin ke momen Mercato. Padahal ini sebenarnya materi kedua gua nih yang terjadi di lapangan, tapi ya nggak apa-apa, udah langsung lu ambil semua. Itu kan di luar, winter Oke, mercato di luar hitungannya. oke. Oke, kita langsung materi dua aja. Gue Kandar. Ya, apa yang terjadi di lapangan tadi ya? Peringkat akhir klasemen kita, peringkat hari ini masih 3 memang. Cuman tadi seperti disebutin sama Pondra, tinggal disusul doang nih sama Atlanta. Kita keempat. Terus kita dapat trofi di final Copa. Nah, ini di luar prediksi lu nggak? Atau lu memprediksi memang akan seperti ini? Terus kedua juga bagaimana performa tim pada saat di Liga dan di Copa kenapa bisa berbeda sekali, sangat signifikan banget gitu loh. Nah, mungkin dari dua pertanyaan itu coba lo ceritakan dulu mengenai performa Juventus di lapangan di hasil Liga dan di trofi juara Copa di musim ini. Iya. Hmm. Kalau sebenarnya kalau dipikir-pikir sekarang ya, ngomongin tadi Pondra ngomongin soal Mercato dan John Tolike dengan trikinya jadi agak cocok logi juga. Jadi kalau lo ingat akhir musim lalu, Hmm. ketika Bonucci bilang, oh gue mau menghabiskan karir gue di Juventus 2024, gue mau pensiun, terus tiba-tiba John Tolike bilang, oh Juventus nggak ada tempat buat lo tahun depan. Makanya ketika itu di akhir, gue ingat di September dia diputus kontrak sama Juventus gitu. Apakah ini juga kemungkinan sudah disampaikan juga ke Allegri, karena kabarnya kan Januari juga sudah disampaikan gitu. Apa Juntoli sudah berburu pelatih baru di ini maka di Januari, makanya kemudian tidak terjadilah itu mercato yang diinginkan Allegri lagi, karena udah visinya adalah ini tahun terakhirnya Allegri, bisa juga jadi kayak gitu. Um, Ya itulah dari sisi Juntoli ya. Tapi kalau 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 menarik dari situ sih, menurut gue jadi make sense ketika Allegri merasa dia sangat yakin target 4 besarnya tercapai di Liga, main biasa-biasa saja, dan dia mau mengakhiri musimnya dengan satu trofi di Coppa Italia. Makanya Coppa Italia dia menjadikan Juventus yang sangat All out ya. terengginas, all out banget, bener-bener Juventus yang beda ya. Kita kayak nonton pertengahan minggu Juventusnya ke A, terus tiba-tiba di weekend kok jadi Z gitu, berubah banget. Bisa jadi Hmm. memang dia sudah tahu Dari dari awal emang pertengahan musim pengen itu, dapat trofi itu ya. dia pengen ngintel trofi itu sebagai one land, apa ya, kayak Legasinya last lah, legasi legasinya lah. warisannya Dan dia. dia kan memang in a way mau pecah rekor juga, dan pecah rekor kan, jadi pelatih terbanyak yang pernah menang Coppa Italia, dan itu kan nggak main-main, nggak gampang buat nanti dikejar sama siapa, Sven-Goran Eriksson yang paling banyak nomor 4. Oke, oke. Kemudian ya itu faktor-faktor itu sih menurut gue yang membuat, kalau dipikir-pikir atau cocok logi lagi, ya itu yang membuat Allegri akhirnya meledak juga di momen ketika terakhir juara Copa, dia kayak this is it gitu, kayak I'm out gitu, gue udah nih, end of story, gue Juventus musim Iya, ini, Juventus kayak apa, Allegri 2.0 selesai nih, gue kasih trofi legacy gue. Dia makanya kemana-mana kan tangannya 5 ini kayak pengen nunjukin kan, gue nih sang penguasa Coppa Italia gitu. Jadi kalau dipikir-pikir jadi nyambung, kayaknya emang Giuntoli modelannya yang begitu gitu. Jadi itu kelihatan hehehe. di the whole musim memang. Tapi ya appreciate lah. Maksudnya dia sangat yakin di Serie A tercapai target 4 besar. Terus ya dia tinggal personal aja, kalau Coppa Italia dia emang pengen bawa pulang trofi sih. Itu sih Oke. kalau gue. Sebenarnya gue pengen ada pertanyaan, sudah tepatkah Juventus memecat Allegri? Karena di musim ini ada momen Allegri dipecat, dan penilaian lu terhadap performance Juventus, penilaian lu seperti berapa nilainya? Tapi itu nanti dulu, gue pengen ke Pondra dulu. Ndra, gimana Ndra? Pertanyaannya hampir sama, kok bisa berbeda gitu? Tapi Anda udah ngasih versi dia sih. Apa lu melihat ada yang perbedaan juga nggak tentang hasil Coppa Italia kita dan hasil Liga kita? Tadi lu juga udah sebutin juga sih sebenarnya Liga, tapi Coppanya kan belum. Tapi ya gimana menurut lu hasil di lapangan di dua kompetisi yang berbeda ini? Iya, mungkin gue menambahkan tadi apa yang disampaikan Andar ya. Jadi memang gue setuju ketika Allegri memang sebenarnya sudah menargetkan Scudetto, kayaknya gue berat nih gitu ya. Copa yang paling Bener, sorry, memungkinkan. dia pernah beda 2 poin sama Inter. Tapi kan masih di pertengahan musim ya. Pertengahan musim yang dulu kita kan sempat bahas nih. Itu kita 2 poin itu karena lawan-lawan di awal paruh musim kedua tuh masih enteng-enteng tuh, Sassuolo, Lecce gitu kan. Coba deh lawan Fiorentina. Coba deh nanti lawan Ya kenapa Inter. Allegri nggak mau ngejaga ritme itu? Pemain-pemain nggak mau ngejaga ritme itu. Nah itu dia, itu makanya yang jadi pertanyaan gue, kenapa bisa jatuh gitu grafiknya. Iya. Apakah gara-gara abis kalah seri lawan Empoli, kemudian kalah lawan Inter, mentalnya langsung drop dan nggak bisa dibangkitin lagi? Atau memang waktu itu di pertengahan Februari juga udah muncul isu kan, friksi-friksi dengan Giuntoli, ribut itu sempat udah ada tuh saat itu. Jadi kayak Allegri kayak ngambek gitu, kayak anjir lah gue minta pemain A B C nggak dikasih Winter Jadi cuy itu gitu kan. itu ngefek karena Mercato-nya ya.
kayaknya gitu ya, nggak tahu ya, kita kan ngubung-ngubungin Iya, aja iya, gitu iya. kan. Tapi ya make sense juga karena abis itu ya ketika di Copa ya tadi Anda udah sampein ini loh gue udah berhasil ngasih piala, bahkan ada momen diusir kan waktu itu ya Giuntoli kan. Ini nanti mau masuk materi ini apa berikutnya nih? Ya udah nggak apa-apa, langsung Langsung aja. aja ya. Jadi ketika Giuntoli diusir itu kan menandakan kalau udah deh lo nggak ngurusin tim gua kan gitu, lo jangan ikut campur deh. Ini tuh tim gua nih, gua bisa 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 berhasil juara sama tim yang gua ya dengan tim seadanya, tapi gue bisa menang gitu loh. Lo sendiri nggak support kan gitu, Hmm. seolah-olah ingin menunjukkan gestur itu. Makanya Hmm. ketika di Copa tadi gue menambahkan kalau Anda bilang tadi bisa apa memang targetnya ya keinginannya Allegri pengen mempertahankan apa mendapatkan Copa karena di final 2 tahun sebelumnya kan kita masuk final ya, masuk final kemudian semifinal musim lalu lawan Inter kalah lagi. Musim ini kalau menurut gue yang membedakan itu adalah karena memang lawan-lawannya pun juga kita nggak ketemu lawan berat. Dari Nah, awal kita ketemunya Salernitana ya kan, Frosinone gitu ya, agak berat tuh Lazio. ya, Lazio tuh ya. agak agak berat, tapi di leg pertama kita diuntungkan menang 2-0. Nah, lawan Atalanta itu menurut gua itu juga agak berat, tapi ternyata ada sedikit keuntungan yang kemarin udah kita bahas, kita bisa mencetak gol cepat gitu. Tapi di 2 match pertama Salernitana dan Frosinone, bahkan Salernitana dan Frosinone itu juga memainkan pemain lapis kedua gitu, berbeda dengan pemain yang dimainkan di Liga. Ketika kita menang 6-1 lawan Salernitana, tapi ketika lawan Salernitana di Liga atau Frosinone di Liga, itu beda gitu. Bahkan kita menang di menit-menit akhir kan, 3-2 Hmm. tuh lawan Frosinone. Pemain-pemainnya pun juga gue ngelihat beda komposisinya Frosinone yang di Copa dengan yang di Liga. Jadi menurut gue Iya, di Frosinone Juve kita bantai kan, lima, kita iya bantai benar, 4-0. 4-0 ya, 4-0. 4-0, Salernitana 6-1, 4-0, kemudian Lazio 2-0. Jadi kelihatannya di Copa Iya jago beda. banget nih. Nah, menurut gue emang lawannya sendiri juga lagi mengendurkan Hmm. kekuatannya dan Juve digas di situ. Jadi ya alhamdulillah lawan Lazio kita hampir kalah tuh kan 2-1 kan. Iya, Itu iya. juga berpengaruh tuh, masih terbawa sebenarnya grafik permainan buruknya di Liga tuh masih terbawa sebenarnya sampai ke Copa. Tapi alhamdulillah kita bisa nyetak 1 gol. Dan di Copa terakhir itu yang tadi gue bilang ini kayaknya momen dimana puncaknya Allegri ingin menunjukkan gitu. Ayolah kita habisin lah gitu. Iya, Ini gas trofi lah. terakhir, gas lah terakhir lah karena Oke, memang gas. pendekatan pemainnya tuh beda kemarin lawan Atalanta tuh. Semuanya hidup, semuanya benar-benar ingin menampilkan 100%. Jadi gue benar-benar suka banget lawan Atalanta di final Copa kemarin. Oke, thank you. Langsung aja kalau buat Andar tadi pertanyaan gue mungkin udah Yes. siapkan jawabannya. Momen paling puncak di musim ini adalah ketika doa semua Juventini Allegri out. Sudah tepatkah Allegri out di musim ini? Terus performance tim menurut lu gimana? Dengan ya gue tambahin lah performance tim ini dengan tambahan Mercato Wea, Alcaraz dan Jalo. Performance tim menurut lu penilaiannya berapa di musim 23-24 ini secara nilai rate 1 sampai 10? Gue kasih nilai 8 sih. Oh, performa tim 8. Performance tim 8 dalam artian Bagus banget nih. 8 bagus loh. iya ya dengan segala kelebihan dan kekurangan khususnya begitu timpangnya antara first team sama bench, menurut gue kita bisa mencapai target dan meloloskan Juventus musim depan ke cukup banyak turnamen. Ini it's a very happy ending ya buat lo yang Allegri out, lo happy Allegri akhirnya out. Buat lo yang pro Allegri, cinta Allegri, lo bisa menunjukin bahwa Allegri tetap bisa ngasih trofi di musim terakhir buat Juventus. Jadi it's a win-win season buat dua kutub utara selatan yang selama ini ribut di kolom komen kita juga kan. Jadi kayaknya sih makanya gue berani kasih nilai 8. It's a happy ending season sih. Itu. Oke. Terus mengenai Allegri sudah tepat cabut di musim ini? Dipecat lah sama Juventus, sudah tepat keputusan dari Juventus menurut lu? Atau karena lu pro Allegri nggak tepat sebenarnya? Lu gimana? Menurut gue it's about time sih. Maksudnya kalau lo Hmm. nggak kalau lo nggak perpanjang akan aneh ketika musim depan Juventus main di Piala antar klub terus setengah perjalanan Allegri-nya out gitu. Terus lo masih lanjut timnya. Jadi kalau memang tidak ada tanda-tanda mau perpanjang ya menurut gue memang paling bagus berpisah di musim ini gitu. Dan perpisahannya walaupun buat beberapa orang menyedihkan ya harusnya tanggung lah lanjut aja. Tapi menurut gue it's epic sih. Maksudnya bakal bakal tercatat dan diingat sama tifosi Juventus sampai tahun-tahun ke depan bahwa endingnya tuh begini gitu. Allegri 2.0 tuh endingnya angkat trofi, angka 5, ngusir Giuntoli, kemudian I'm out dan selesai nih trofi. Endingnya ribut. Endingnya ribut gitu. Tapi ribut tapi di Allegri-nya ribut tapi fansnya bersatu gitu. Happy semuanya menurut gue. Jadi ya Iya, harusnya kan memang sampai akhir musim baru pecat kayak Pioli lah gitu. Tuh.
Ya, walaupun nggak ada Grazie-Grazie ya dari Juventus sampai hari ini kita masih bertarung apakah Juventus akan membayar sisa gajinya atau kita akan berakhir di pengadilan atau akan fair-fair belum ada info. Tapi paling nggak buat as a fans, gue kasih 8 dan it's a very happy ending sih. Oke ya, 8 dan happy ending. Gimana? Pondra, singkat aja. Sudah tepat di momen ini Allegri kita pecat, terus juga berapa penilaian performa dari Juventus di musim 23-24 secara nilai 1 sampai 10. Performa ya, sebenarnya gue juga pengen nggak jauh-jauh dari Under ya. 7,5 lah. 7,5. Iya, iya. Antara 7 sampai 8 lah. Karena secara menurut gue kalau dilihat dari kompetisi di Liga, kita tidak ya progresnya tidak signifikan dibanding tahun lalu. Bahkan secara poin masih lebih tinggi tahun lalu 72 poin. Musim ini 71. Jadi tidak kemana-mana gitu. Tapi kalau sudut pandangnya tadi Anda sampaikan bahwa ada 2 pemain kita yang di ban, kemudian dengan kondisi seperti itu, ya itu jadi terlihat bagus gitu. Jadi terlihat kita bisa survive dalam kondisi kanan kiri faktor-faktor di luar lapangan yang tadi udah kita bahas tuh. Jadi kita kelihatan bisa survive. Ditambah kita bisa dapat juara Copa. Dan gue senang tadi tuh cara berpikir Anda. Kita jadi win-win solution bener juga. Jadi di satu sisi kita yang Mengenai Allegri out maksudnya. Iya, mengenai tim Allegri out ini senang akhirnya bisa out. Nah, sementara di pro Allegri ini mereka tetap bisa mendapatkan trofi bersama Allegri. Dan Allegri berhasil menutup karirnya di Juventus dengan trofi. Jadi ini menurut gue udah tepat sekali. Momennya pun pas. Kita mau ganti pelatih Mota dan juga John Toli kelihatannya lebih serius ya di Mercato kali ini udah langsung gerak. Musim belum selesai udah langsung dapat di Gregoria, udah langsung dapat Mota. Kemudian sebentar lagi nih kayaknya bakal lanjut Alafiori, Di Lorenzi dan segala macamnya mungkin di video lain juga sudah dibahas. Jadi langsung gerak cepat, momennya pun pas kalau untuk ganti pelatih gitu. Kalau menunggu musim depan, bener tadi kalau musim depan lalu Allegri nunggu kontraknya habis di musim depan, Thiago Motanya keburu diembat sama Inter. Atau diburu embat sama Barcelona mungkin gitu. Iya. Oke, thank you Pondra. Ya, itu sekaligus menutupi season kita ya, karena saat ini nanti kita masih bicara tentang musim ini tapi di sesi kedua. Dan jangan lupa di share, like, and subscribe. Dan buat teman-teman yang mau join sama kita untuk bisa ngobrol di channel ini, gabung di fitur membership supaya teman-teman juga bisa beropini nih, bersuara nih. Kayak yang kemarin tayang ada namanya Herman, dia seorang membership juga, ya dia ikut tayang sama kita karena dia bergabung dengan kita. Gitu teman-teman. Thank you sekali lagi Andar dan Pondra ya. Yes, sama-sama. Oke, Vino alla fine. Forza Forza Juventus. Juve.